Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Marhaban syahrul Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Bicara ibadah tentu bicara ilmu ya. Karena ibadah ini tidak bisa diterima kecuali ada unsur ikhlas dan as-shawab, yaitu adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka cara untuk mengetahui sunnah Rasul maka tentu dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia kali ini saya akan mencoba membahas ya sekitar 22 tanya jawab ya tentang Ramadan, dan ini mudah-mudahan menambah wawasan kita dan sekaligus murojaah. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu yang sering kita dapati ya di tengah-tengah masyarakat, atau banyak sekali ya pertanyaan yang masuk kepada kita, sehingga kita ringkas dalam kesempatan yang mulia kali ini. Yang pertama, bagaimana jika seseorang jima atau hubungan badan di siang Ramadan? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, sebagaimana hadis sahih, tentu orang yang melakukan jima ya di bulan Ramadan atau bersetubuh, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, seorang yang jima di bulan Ramadan maka dia harus mendapatkan kafarat atau denda. Maka baginya kafarat atau denda yang pertama adalah membebaskan budak mukminah. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa berturut-turut ya 2 bulan. Jika tidak mampu, ia memberikan makanan kepada 60 orang miskin ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak mampu melakukan 3 hal tersebut? Maka kata Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dia tidak dikenai apapun ya. Artinya dia tidak dikenai beban atau denda. Tapi pendapat kedua, dia tetap harus membayar kafarah tersebut sampai ia mampu ya. Ini pendapat kedua, dan ini adalah pendapat yang sahih di kalangan madhab Syafi'i. Kemudian pertanyaan kedua, ada yang bertanya bagaimana berpuasa dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian. Memang kita dapati sebagian orang harus berpuasa atau tetap berpuasa di saat safar atau bepergian. Maka di sini ada pendapat-pendapat para ulama. Ada sebagian ulama seperti Ahlul Dhahir berpendapat ya, tidak sah puasanya di saat dia kondisi safar ya. Karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak termasuk perbuatan kebajikan ketika puasa dalam keadaan safar. Jadi hadis ini ulama-ulama Dhahiriyah mereka menyimpulkan bahwa tidak sah, tidak boleh seseorang puasa di bulan Ramadan. Tidak sah dia puasa di bulan Ramadan dalam kondisi safar atau bepergian ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis pula ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan agar kita mengambil rukhsah atau mengambil keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin. Adapun mayoritas ulama ya, dan hampir semua ahlu fatwa dari ahlu fikih, diperbolehkan berpuasa dalam keadaan safar dan puasanya dianggap mendapatkan pahala, yang tentunya apabila tidak membahayakan dirinya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam keadaan safar mana yang lebih afdal, berpuasa atau berbuka? Ini juga sering ditanyakan, Pak Ustadz, saya saat safar ini apakah mau puasa atau tidak ya? Baiknya mana? Maka para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat ya. Imam Malik ya, Abu Hanifah dan juga Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat berpuasa lebih utama bagi orang yang mampu ya, tanpa tidak membahayakan. Namun jika membahayakan dirinya maka berbuka lebih utama. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun ya pendapat Sa'id bin Musayyab, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan Ishaq ya, mereka mengatakan berbuka lebih utama dari berpuasa, dan pendapat ini juga dinisbatkan sebagian pendukung madhab Syafi'i ya.
Jadi ini dua pendapat tentang lebih mana yang ngopi afdol ya. Tapi kesimpulan para ulama, jika memang dirasa tidak membahayakan, maka itu lebih afdol adalah berpuasa. Karena apa? Karena berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar dan tentu lebih utama daripada dia harus membayar di hari yang lainnya. Kemudian juga kalau dia berpuasa dan tidak membahayakan dan mampu, maka ini terbebas dari beban ya. Apabila seseorang menundanya ya, terkadang mendapati kesulitan. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, mencium istri dalam keadaan berpuasa. Boleh atau tidak? Karena sebagian orang mengatakan awas jangan dekat-dekat dengan istri ya, apalagi menciumnya. Apakah boleh sebenarnya atau tidak ya? Maka dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah pernah mencium salah satu istrinya dalam keadaan puasa. Kemudian Aisyah tertawa. Kata Imam Syafi'i ya, dan para sahabatnya yaitu pendukungnya, mencium istri dalam keadaan puasa tidak haram bagi orang yang tidak tergerak syahwatnya. Namun meninggalkan mencium lebih baik dan tidak dikatakan atau dihukumi makruh baginya. Tetapi mereka ulama Syafi'i mengatakan meninggalkannya mencium lebih utama meski adanya ketetapan dari Rasul, yaitu perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah aman dari efek perbuatan tersebut dan dikhawatirkan bagi selain Rasulullah. Secara umum boleh karena Rasulullah SAW melakukan. Tapi ulama-ulama Syafi'i menyarankan lebih baik tidak, karena bagi kita terkadang sulit untuk mengontrol syahwat kita biar kita selamat dan sempurna puasa kita. Wallahu alam. Yang kelima, mencicipi makanan dalam keadaan puasa. Boleh atau tidak? Ya kita dapat kadang orang masak ya, sedangkan untuk memasakkan orang yang lain dan butuh masakan yang banyak, boleh nggak tidak mencicipinya ya? Ada sebagian orang yang terlalu ketat misalnya, oh nggak boleh sedikit pun atau jangan terbatal. Benar atau tidak perbuatan itu? Maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tidak mengapa mencicipi cuka ya atas suatu makanan selama tidak memasukkan ke dalam tenggorokan ya, pada saat sedang puasa. Hadis Hasan Lighairi. Jelas sekali dari hadis ini bahwa tidak ada masalah bagi orang yang memiliki kebutuhan ya mencicipinya sekedar sebagai kebutuhan ya, dan tentu tidak memasukkan ke dalam tenggorokan berdasarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Yang keenam, berkumur-kumur dan istinsyak dalam keadaan puasa. Sebagian orang mengatakan takut atau bahkan tidak boleh kumur-kumur atau istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dalam kondisi puasa. Apa betul sangkaan atau perbuatan tersebut? Maka kita katakan tidak mengapa berkumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung dalam keadaan puasa ya, walaupun tidak untuk berwudu atau mandi, namun harus dilakukan dengan tidak berlebihan, karena Nabi SAW melakukannya ya. Dalam sebuah riwayat ya, dikatakan, dan sungguhlah kalian ya dalam istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kalian sedang puasa. Maksudnya apa? Nabi jelas mengatakan sungguh-sungguh dalam istinsyak ya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu disemprotkan lagi. Itu Rasul memerintahkan untuk sungguh-sungguh ya. Tapi kalau puasa jangan terlalu sungguh-sungguh ya, karena khawatir masuk ke dalam apa namanya tenggorokan dan juga hidung kita. Artinya boleh hukumnya ya, tapi tidak berlebihan. Jadi orang yang melarang orang kumur-kumur atau istinsyak ini tentu menyelisih hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya bercelak ya, suntik, tetes mata dan mencium parfum dalam keadaan puasa itu bagaimana? Ini juga sering ditanyakan. Ada satu kalam dari seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun celak, injeksi apa yang diteteskan di uratnya serta pengobatan al-makmumah yaitu luka sampai otak dan al-jaifah luka sampai ke dalam perut adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kata Ibnu Taimiyah, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat semua tadi yang disebutkan itu membatalkan puasa, sementara sebagian lainnya mengatakan perkara-perkara tersebut membatalkan puasa kecuali celak. Ada yang mengatakan semua tadi yang disebutkan, injeksi ya dan lain sebagainya itu batal kecuali celak. Ini pendapat kedua. Ada yang mengatakan semua batal kecuali celak. Ada juga yang berpendapat semua membatalkan puasa kecuali obat tetes mata. Ada yang mengatakan ya kecuali celak dan tetes mata. Intinya kesimpulannya kata para ulama ya, pendapat yang paling jelas adalah perkara-perkara yang disebut tidak membatalkan puasa, sebab puasa dalam Islam memerlukan pengetahuan tentang hukum khusus dan umum. Seandainya semua ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di saat puasa dapat membatalkannya, tentu ya wajib bagi Rasul untuk menjelaskan. Artinya tidak ada nas yang sharih yang mengatakan hal itu adalah
membatalkan, atau memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah membatalkan, sehingga kembali kepada hukum asal, hukumnya tidak ada masalah, jadi boleh ya, yaitu perkara-perkara yang disebut tadi ya, bercelak, suntik, tetes mata, dan mencium parfum dalam keadaan puasa. Kemudian selanjutnya hijamah, berbekam dalam keadaan puasa itu bagaimana? Kata seorang ulama bernama Al-Qadhi Ibnu Rushd ya, dalam kitabnya ada 3 pendapat. Yang pertama, berbekam membatalkan puasa dan wajib berbuka, batal. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Dawud Al-Zahiri, Imam Auza'i, dan Ishaq bin Rahaweh. Kemudian yang kedua, berbekam hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ats-Tsauri. Ketiga, berbekam tidak makruh dan tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Inilah 3 pendapat tentang orang yang berbekam di kondisi puasa. Tapi setelah saya ringkas kaum muslimin ya, bahwa intinya adalah apabila seseorang bekam tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia berbuka, maka boleh. Tapi kalau membuat lemah dan berbuka, maka ini dilarang di dalam Islam. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, berpuasa dalam keadaan sakit boleh tidak ya, dalam kondisi sakit berpuasa? Maka para ulama juga ada pendapat ya dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat jika orang yang sakit dan orang yang safar berpuasa maka sah puasanya dan mendapat pahala. Dapat pahala, ini mayoritas ulama. Sedangkan menurut ahlu zahir puasanya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala ya. Ini pendapat Al-Zahiri. Tapi kesimpulannya berdasarkan argumen yang ada, maka pendapat yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi intinya sakit ya, safar itu boleh berpuasa selama tidak membahayakan, tidak membuat dia meninggal ya, boleh saja, tidak ada masalah dan sah hukumnya. Namun Al-Zahiri ini pendapat yang dirasa kurang tepat, wallahu alam.